Wa'lam, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin halaman 12. Di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, halaman 12, beliau mengatakan, wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, anna qada Allah Ta'ala ala arba'ati aujuhin, akan sesungguhnya qada Allah, ketentuan Allah, papasten pangeran itunya, ala arba'ati aujuhin, adalah tetap kepada 4 beberapa wajah. Yang pertama, qada itaat, kepastian di dalam ketaatan. Kita ini sudah dipastikan, hari ini bertaat, hari ini taat, jam segini taat, sudah ditentukan oleh Allah. Ada lagi qada'il ma'asi, ketentuan ditentukan maksiat. Ada lagi wa qada'in ni'am, ketentuan dari Allah diberinya kenikmatan. Wa qada'ish syada'id, dan ketentuan diberinya ujian atau sesuatu yang memberatkan, karipuhan, opatah. Kata Tuhan Allah kan etan depan ada 4 wajah: qada'ut ta'at, qada'ul ma'asi, qada'un ni'am, qada'us syada'id. Atas kata Allah ayat karena ada pada 4 wajah, 4 arah. Ketentuan Allah ini ada pada 4 arah. Arah pertama, ada orang ditentukan oleh Allah dalam taat, ada orang ditentukan oleh Allah dalam maksiat, ada orang ditentukan oleh Allah dalam kenikmatan, ada orang ditentukan oleh Allah dalam kesusahan, kesulitan. Nah, ini 4 ketentuan dari Allah, ya. Qada Allah menuju atau kepada 4 arah. Satu apa? Ketentuan kepada ketaatan. Kedua, ketentuan kepada maksiatan. Ketiga, ketentuan kepada kenikmatan. Keempat, kepada kesusahan dan itu semua adalah tentukan kita, ya. Allah tentukan kita bisa melaksanakan taat. Bagaimana tugas kita seorang hamba Allah? Ketika Allah qada kita, Allah tentukan kita bermaksiat, bagaimana tugas kita hamba Allah? Ketika kita ditentukan oleh Allah mendapatkan nikmat, apa tugas kita seorang hamba ketika menghadapi nikmat Allah? Ketika kita mendapat kesulitan, kesusahan, apa tugas kita seorang hamba ketika menghadapi kesulitan dan pokoknya taat kepada Allah. Maka fa'alaihi, maka wajib bagi seorang hamba ketika dia ditentukan oleh Allah, dia melaksanakan taat, ayyastakbilahu, dia menghadap kepada itu, ya, menghadapnya kepada itu apa? Kepada ketaatan, bil juhdi wal ikhlas, dengan kesungguhan dan Jadi tugas kita ketika kita ngaji, nih yang harus kita lakukan ketika ngaji, harus ikhlas. Kita berjuang di dalam ketaatan itu harus ikhlas. Itu tugas kita. Sedekah, kita sholat, pokoknya kita melaksanakan ketaatan, maka kita harus hadapi itu ketaatan dengan keikhlasan, bil juhdi, dengan kesungguhan, ya, bil juhdi, dengan kesungguhan, ya, dan ikhlas, dan keikhlasan. Ketika kita hadapi dengan kesungguhan, sehingga Allah memuliakan orang tersebut, hamba tersebut, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan Allah yang ketaatan dengan yaitu kesungguhan yang sungguh-sungguh, keseriusan yang benar, dan keikhlasan, maka Allah senantiasa akan memuliakan kita dengan apa? Taufik dan hidayah. Artinya diberi pertolongan terus oleh Allah. Kita terus, jika kita mengerjakan amal soleh ketaatan dengan ikhlas, Allah berikan taufik hidayah kepada kita, senantiasa dimuliakan dengan mendapatkan taufik hidayah. Itu satu, ya. Ketika apa? Kita ditentukan melaksanakan apa? Ketaatan. Apa tugas kita?
Harus kita sambut dengan apa? Kesungguhan, keseriusan. Neangan duit serius, digawe serius. Kumari ibadah, kade ibadah asal-asalan. Kudu dan harus ikhlas. Nanti jika kita hadapi ketaatan tersebut, sambut ketaatan tersebut dengan juhdi wal ikhlas, Allah muliakan kita dengan diberinya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru satu bersambung insyaallah. Kayak di mana ku Allah ditentukan orang doraka, kudu kumaha tugas orang salku hamba, kudu kumaha lamun urang keur doraka, gitu kewajiban orang. Lamun urang diberi nikmat, kudu kumaha kewajiban orang yang harupan nikmat. Lamun urang diberi kasusah, kabingung, kasulitan, segala rupak, kudu kumaha yang harupan kasusah, kabingung eta. Yang kedua, wa idza qadal ma'siyata, ketika Allah menakdirkan kita berbuat maksiat. Macam-macam orang itu, ya. Hakikatnya taat dan maksiat adalah kehendak Allah, qada al papasten Gusti Allah. Nah, ketika Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, maka fa'alaihi ayyastaqbilahu bil istighfar. Maka wajib kepada orang tersebut ya menyambut itu kepastian kemaksiatan dengan istighfar. Dengan apa? Istighfar. Memperbanyak membaca istighfar. Di lamun geus 2 rakaat ya kedah nyeueurkeun naon? Istighfar. Wa taubati, dan taubat. Cepat-cepat taubat. Tugas kita ketika kita maksiat, maka wajib memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadamati, dan menyesal. Min samimil fuad, dari lubuk hati. Kudu kaduhung geus 2 rakaat. Lain atoh, alhamdulillah abdi geus 2 rakaat. Lain gitu. Ya. Abdi itu poe ieu mah sugatur kudu kaduhung. Ya. Jadi kita sambut, kita hadapi itu ketentuan maksiat dengan apa? Istighfar. Sehingga Allah mensifati orang-orang yang baik di dalam Al-Quran. Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun. Di antaranya sifat orang-orang baik, mereka ketika masuk waktu sahur sepertiga malam yang akhir, mereka memperbanyak istighfar. Yang ketiga, wa idza qadha ni'mata, ya ketentuan Allah, ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, ditentukan dia diberi nikmat, usahanya dilancarkan, rezekinya dilancarkan, ya. Itu apa tugas dia ketika Allah menentukan dia, ya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa alayya yastaqbilu bisyukri was-sakha, maka wajib kepada orang tersebut yang diberi nikmat oleh Allah, hendaknya ya menyambut itu ketentuan nikmat dari Allah dengan syukur. Syukuri itu nikmat dari Allah. Was-sakha, dan mempunyai sifat dermawan. Jadi ketika kita mendapat nikmat, lain melak cangkeng. Ketika kita mendapat nikmat bukan sombong, tapi syukuri itu nikmat. Itu syukuri itu nikmat. Dan was-sakha, dan sifat dermawan. Ketika kita sambut ya ketentuan Allah memberi nikmat kepada kita dengan syukur dan sifat dermawan, hatta yukrimahu biziyadah, sehingga Allah memuliakan orang tersebut dengan bertambahnya itu kenikmatan. Jika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Syukuri itu nikmat, ya. Dengan digunakan, kalau kita punya harta, gunakan kepada taat ibadah kepada Allah. Banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang membutuhkan bantuan, fakir miskin, anak yatim, perhatikan mereka. Ya, ketika kita mensyukuri atas nikmat dari Allah, baik itu nikmat harta, nikmat jasad, nikmat apa saja, maka Allah akan memuliakan kita dengan bertambahnya kenikmatan. Was-sakha, dan sifat dermawan gitu.
Mereka orang boga harta banda leuwih ti Gusti Allah tate harta nage ti Allah dilancarkeun ku Allah kabeh nage ti Allah, maka kita syukuri. Ketika kita syukuri nikmat tersebut ya, dan kita dermakan harta-harta tersebut pada jalan yang diridhoi Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Liqauli ta'ala la in syakartum la azidan. Itu cara menghadapi ketentuan Allah di dalam nikmat. Yang keempat, cara menghadapi ketentuan Allah dalam kesulitan, kesusahan. Orang dari kersakan Allah susah, bingung, sulit. Nah, apa yang wajib kita hadapi? Ya, kita laksanakan fa'alai ayyastaghfiru bis-sabri war-ridha. Hadapi itu ketentuan Allah ya dengan sabar dan ridha. Aduh seset ya rezeki, aduh ya tegering, aduh umpamanya ya kesulitan datang kepada kita, ketentuan Allah di dalam ya kesulitan kesusahan, maka hadapi sambut itu kesulitan dan kesusahan dengan sabar dan ridha. Ketika kita menyambutnya dengan sabar dan ridha, hatta yu'tiyahul karamah fid daril akhirah, Allah akan memberi kepada kita kemuliaan kelak di akhirat. Itu sudah. Kalau susah, kumaha itu datang susah, ridha terus sabar ya, nalika datang kesulitan hadapi dengan sabar. Apa sabar kemarin itu? Yaitu kuatnya dorongan perintah agama mengalahkan dorongan perintah hawa nafsu. Lawan itu ya, dorongan hawa nafsu dilawan. Nah itu sabar itu. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menghadapinya dengan baik sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ya ketentuan Allah yang datang kepada kita dengan kita sambut dengan cara-cara yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.